Waktu jangan cuma lewat doang. Lo sadar gak sih? Waktu tuh kayak gebetan yang gak bisa kita ajak balikan. Sekali lewat, ya lewat. Gak bisa kita bilang, waktu, balik dulu dong. Gue belum siap tadi. Sadar gak sadar, hidup ini tuh kayak jam pasir broses. Pasirnya terus turun. Tapi kita sering lebih fokus ke pasir yang udah jatuh, bukan yang masih ada di atas. Padahal ya, tiap detik itu peluang. Peluang buat ngelakuin hal positif, peluang buat ibadah, peluang buat jadi versi terbaik diri sendiri. Waktu tuh nggak nunggu kita siap, dia jalan terus. Dan kalau kita nggak manfaatin sekarang, besok belum tentu ada. Coba deh pikir. Kita bisa ngejar rejeki, tapi waktu nggak ada e-commerce-nya, nggak bisa di-check out ulang. Satu-satunya cara ya, gunakan sebelum expired. Dan dalam Islam, waktu itu udah menjadi sumpah langsung di Al-Quran. Surat Al-Ashr, demi masa, manusia itu dalam kerugian, kecuali yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Coba bayangin, Allah sampai bersumpah pakai waktu. Berarti ini serius. Bukan sekadar reminder WhatsApp, tapi warning dari Tuhan langsung. Kalau kita nggak manfaatin waktu buat hal baik, ya siap-siap rugi. Rugi iman, rugi pahala, rugi hidup. Makanya, Haunan ngajak kita semua. Waktu itu jangan cuma dilewatin. Isi dengan kebaikan. Bukan berarti harus jadi malaikat ya. Tapi mulai dari hal kecil. Bantu teman yang lagi down. Sapa orang tua. Sholat tepat waktu. Baca 1 ayat sehari. Dengerin podcast ini. Tapi bener loh, asal manfaat. Karena nanti kita bakal ditanya, bukan seberapa lama hidup, tapi dipakai buat apa aja hidupnya. Jangan sampai kita mati dalam keadaan belum sempat. Ya, lu taulah. Kadang ya, kita tuh suka ngerasa waktu itu banyak banget. Kayak, tenang, masih muda. Tenang, nanti aja. Tenang, masih ada besok. Padahal kita nggak pernah punya kontrak hidup sama yang di atas. Nggak ada tuh asuransi umur. Waktu itu adil, semua orang dapat 24 jam. Tapi kenapa ada yang bisa ngasih perubahan besar dan ada yang cuma rebahan besar? Karena bukan soal berapa banyak waktu yang kita punya, tapi soal dipakai buat apa waktu yang kita punya. Coba deh tanya ke diri sendiri. Udah berapa banyak waktu kita habiskan buat overthinking hal yang belum tentu kejadian? Berapa lama kita mantengin HP, tapi lupa mantengin hati? Udah berapa tahun kita nunda jadi lebih baik dengan alasan nanti pas sudah siap? Waktu itu nggak nunggu lo sukses baru dia jalan. Dia tetap jalan, bahkan pas lo lagi bengong. Makanya banyak orang yang tua duluan, tapi nggak dewasa-dewasa, karena umur itu nambah otomatis. Tapi kedewasaan, itu harus dicari dan diproses. Pakai waktu juga. Kita hidup di zaman yang serba instan. Mie instan, kopi instan, bahkan validasi juga instan. Cukup pakai like dan komen. Tapi pertumbuhan mental, spiritual, dan amal, itu nggak instan. Itu butuh waktu. Dan butuh kita sadar buat ngasih waktu. Kadang kita sibuk ngejar hal-hal yang cepat, tapi lupa yang abadi itu justru lahir dari proses yang lama dan konsisten. Ibadah contohnya. Nggak bisa sekali sholat langsung khusyuk seumur hidup. Harus konsisten. Bahkan karena capek, ngantuk, males, tapi tetap dilakuin. Di situ nilainya. Waktu dipakai buat deket sama Tuhan, itu investasi. Dividennya nggak main-main, ketenangan dan keberkahan. Ingat ya, waktu itu kayak pisau. Kalau kita nggak pakai buat motong buah, ya dia bisa motong kita sendiri. Jadi, kita yang kendalin atau kita yang dikendalikan. Coba dari sekarang mulai latihan. Nggak usah muluk-muluk. 1 jam aja tanpa gadget. 5 menit muhasabah sebelum tidur. Baca 1 halaman Quran. Sholat di awal waktu. Nulis jurnal harian. Ngobrol jujur sama orang tua. Bangun pagi, bukan karena alarm, tapi karena niat. Itu semua bentuk penghargaan kita ke waktu.
Karena orang bijak bukan yang punya banyak waktu, tapi yang tahu waktu itu nggak akan pernah balik lagi. Dan dia milih untuk hidup dengan sadar, bukan cuma sibuk. Waktu itu bukan musuh, bukan juga teman yang bisa diajak santai. Waktu itu cermin. Dia nunjukin siapa kita, lewat cara kita menghabiskannya. Jadi, yuk, jangan tunggu waktu memaksa kita sadar. Karena sadar itu pilihan, dan waktu, dia tetap berjalan. Entah kita isi dengan makna, atau kita sia-siakan sambil bilang, besok aja, Sampai ketemu di episode selanjutnya, tetap lihat dunia dari kacamata Haunan.